Bapak Jokowi, jalan yang hari itu kuperintahkan dong bangun tuh Trans Papua itu. Sekarang ini mobil-mobil sudah lewat kah? Alhamdulillah. Sering ke Papua kupikir cinta banget dengan rakyatnya, ternyata hanya cinta tambangnya. Masa begitu sih? Paham kan kenapa Papua dibikinin jalan tol Trans Papua? Itu biar mempermudah pihak tambang ke lokasi. Zaman sekarang mah nggak ada yang tulus bener. Ada yang punya kuasa luar biasa namanya Luhut Panjaitan. Waduh. Dialah yang mengorkestrasi ini dan yang menyundup itu petinggi-petinggi. Betul, Cina mengimpor biji nikel dari Indonesia. Ada ternyata Indonesia yang tidak melaporkan. Yang Indonesia bilang nol. Ada 5,3 juta ton. Bukan hanya nikel. Kalau nggak gara-gara aktivis itu yang teriak Papua bukan tanah kosong, kita nggak akan tahu bahwa Raja Ampat sedang dikerok untuk pertambangan nikel. Dan yang jadi pertanyaan, siapa yang ngizinin pertambangan itu tumbuh subur di Raja Ampat? Raja Ampat, Papua saudara kami, Chef Raja Ampat, rakyat adalah raja. Jangan biarkan kerakusan menguasai negeri ini. Cakep nih komentarnya. Woi, Papua itu bukan tanah kosong. Betul. Mau dibawa kemana negeri ini? Saya memohon dengan sangat kepada Bapak Prabowo, mewakilkan diri saya pribadi. Buat saya tanah Papua bukan ladang eksploitasi, tapi tanah kehidupan. Jadi perizinan saya minta ya menteri-menteri ya, jangan ragu-ragu. Saya minta demi rakyat. Yang tegas gitu Pak. Bro, pemerintah tidak akan mendengar suara rakyatnya. Mereka cuma butuh suaramu saat pemilu doang. Gak bahaya nih. Pemerintah mengambil tindakan tegas dengan mencabut 4 izin usaha pertambangan. Yang jadi pertanyaan, apakah cuma ada 4 di sana? Hai semuanya, welcome back to my channel Anepets. Senyumnya gila. Hari-hari ini banyak berseliweran tagger Chef Raja Ampat, Chef Raja Ampat, Chef Raja Ampat. Apa nih? Kayaknya ada yang darurat di wilayah timur saudara-saudara kita, yang pastinya ada di Papua ya. Raja Ampat terancam jadi tambang nikel. Waduh, apakah pertambangan ini baru-baru saja di tahun-tahun ini atau di tahun kemarin, atau aktivitas pertambangan ini sudah dari beberapa tahun yang lalu? I don't know. Kita akan kupas dan kita akan cari info-info yang kita dapat. Info dari Beri 1, tambang nikel ancam laut Raja Ampat. Bahlil akan panggil pemilik izin. Pemilik izin pertambangan maksudnya ya. Pertambangan nikel di Raja Ampat. Kalau karena bukan aktivis yang menyuarakan Chef Raja Ampat, mungkin berita ini gak akan sempat viral seperti ini ya. Chef Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong. Cek videonya. Papua bukan tanah kosong. Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong. Oh, sampai lari-lari begitu ya. Papua bukan tanah kosong. Raja Ampat, Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong. Enggak, yang gua heran di sini, kenapa cuma satu orang aja yang menyuarakan Chef Raja Ampat Papua bukan tanah kosong? Kenapa yang lain cuma diem? Dan gua melihat beberapa orang malah menggiring dia keluar dari sebuah acara ya. Lanjut videonya. Chef Raja Ampat, selamatkan Papua. Selamatkan. Papua bukan tanah kosong. Chef Raja Ampat, Raja Ampat bukan untuk nikel. Raja Ampat bukan untuk ditambang. Chef Raja Ampat. Ya kan cuma satu orang ini doang kan. Selamatkan Papua. Papua bukan tanah kosong. Papua bukan tanah kosong. Nah yang gue heran kan itu, kenapa cuma satu orang yang bersuara dan yang lainnya itu cuma diam 1000 bahasa. Ya lagu nih. Apakah ada ketakutan-ketakutan yang menyelimuti hati mereka kalau mereka menyuarakan
di tengah-tengah acara begitu ya. Kalau nggak gara-gara aktivis itu yang teriak Papua bukan tanah kosong, kita nggak akan tahu bahwa Raja Ampat sedang dikerok untuk pertambangan nikel. Dan yang jadi pertanyaan, siapa yang ngizinin pertambangan itu tumbuh subur di Raja Ampat? Kalau tambang itu nggak ada surat izin, pasti bakal mudah untuk diciduk. Tapi kasus ini surat izinnya keluar ke sekelas bupatinya, ke sekelas gubernurnya, dan bahkan menteri-menterinya terkait di bagian itu. Yang jadi pertanyaan, kok bisa? Papua saudara kami, Chef Raja Ampat, rakyat adalah raja. Jangan biarkan kerakusan menguasai negeri ini. Cakep nih komentarnya. Woi, Papua itu bukan tanah kosong. Betul. Mau dibawa kemana negeri ini? Inilah teriakan-teriakan dari influencer dari saudara kita di Papua ya. Mereka sangat mencintai negeri ini karena Raja Ampat itu sangat indah. Ini adalah warisan dunia ya. Ini adalah karunia Tuhan yang mestinya kita lestarikan, yang mestinya kita kejaga. Dan warisan alam itu nggak bisa dibuat coy. Kita lihat Bang Denny Sumargo sempat menyuarakan, sempat membuat VT untuk Chef Raja Ampat. Cek videonya ya. Saya sebagai orang yang pernah menjelajah Indonesia, hampir 600 pulau di seluruh Indonesia, dan Papua adalah salah satu pulau yang pernah saya jelajah. Saya memohon dengan sangat kepada Bapak Prabowo, mewakilkan diri saya pribadi ya, dan aspirasi dari masyarakat Papua, tolong ditinjau kembali kebijakan untuk pengolahan nikel di Papua. Tolong sekali Pak. Buat saya tanah Papua bukan ladang eksploitasi, tapi tanah kehidupan. Benar sekali Bang, karena Raja Ampat warisan dan ini adalah anugerah dari Tuhan ya, bisa ada di negara Indonesia yang patut kita lestarikan, bukan untuk dikeruk hasilnya. Nah ini yang kita tunggu-tunggu nih, Bapak Presiden Prabowo menyuarakan, mengklarifikasi tentang pertambangan nikel. Cek videonya. Jadi perizinan saya minta ya menteri-menteri ya, jangan ragu-ragu. Saya minta demi rakyat. Yang tegas gitu Pak. Kadang-kadang ya, ini birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya, peraturan teknis, pertek apa itu pertek ya. Kadang-kadang perteknya tuh lebih galak daripada keputusan presiden. Gak ada lagi pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia. Bro, pemerintah tidak akan mendengar suara rakyatnya. Mereka cuma butuh suaramu saat pemilu doang. Gak bahaya nih. Ini terlalu jujur nih teman kita nih. Terlalu jujur komentarnya. Inilah rintian teman-teman netizen kita atau rakyat Indonesia ya. Nah ini ada update terbaru, berita terbaru tentang kebijakan pencabutan perizinan tambang di Raja Ampat. Pemerintah mengambil tindakan tegas dengan mencabut 4 izin usaha pertambangan 4 perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi persnya Istana Negara Jakarta Selasa 10 bulan 6 2025. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah cuma ada 4 di sana? Ini adalah sebuah video dari Bapak almarhum Faisal Basri. Dulu dia dikatakan adalah tim barisan sakit hati. Cuma kalau kita ngelihat video ini lagi, ini kayaknya masuk dan ternyata memang benar kan adanya pertambangan nikel yang mengancam kerusakan di Raja Ampat. Cek videonya. Menteri SDM menghimbau, beritanya ada, Menteri SDM menghimbau agar izin smelter yang baru dihentikan. Menghimbau, dia hanya bisa menghimbau padahal dia menteri yang bertanggung jawab. Dia tidak punya kuasa. Ada yang punya kuasa luar biasa namanya Luhut Panjaitan. Waduh. Dialah yang mengorkestrasi ini, dialah yang memberikan input sehingga Pak Jokowi ngomong seperti itu. Dan saya sudah bertemu dengan Pak Luhut, dia tidak bisa menyangkal pandangan-pandangan saya, sebaliknya saya bisa menyangkal seluruh pandangannya. Ini saya buka dan belum lagi ada penyelundupan yang 5,7 juta ton itu. Karena kalau barang itu dilarang pasti ada pasarnya kan. Dan yang menyelundup itu petinggi-petinggi. Erlangga Hartarto misalnya. Waduh, sebut nama Pak. Menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution. Saya sebut nama dan nama itu saya dapatkan dari KPK. Bisa
dipertanggungjawabkan? Memang ada sumbernya, ada dasarnya? Dari KPK. Karena saya juga membantu KPK kan. Ini kan kasus korupsi, kerugian negara ratusan triliun. Cina mengimpor biji nikel dari Indonesia. Ada ternyata Indonesia yang tidak melaporkan. Yang Indonesia bilang nol. nol, karena dilarang kan. Iya, Cina melaporkan ada. Ada 5,3 juta ton selama tahun 2020 sampai 2022. Kalau sampai sekarang berapa ya? Bukan hanya nikel. Saya baru dipresentasikan oleh tim dari Kejaksaan dan KPK ya, mata rantainya segala macam. Nah, pada titik ini saya nggak mau sebut nama karena masih diinvestigasi. Bukan hanya nikel loh teman-teman. Bukan hanya nikel yang diekspor ke negara lain. Dan nyatanya memang, dikeruk seberapa besar nih kekayaan negara kita ke negara lain. Nah, lanjut. Gue nemuin video ini berseliweran di akun sosial media gue ya. Dan menurut gue ini adalah ketulusan seseorang yang mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Jokowi yang telah membangun jalan Trans Papua ya. Kita cek videonya. Assalamualaikum Bapak Jokowi. Apa kabar? Bapak sehat-sehat kah? Selama sekali ku start pernah ke Papua kah? Bapak tung kangen ko. Bapak Jokowi, jalan yang hari itu ku perintahkan dong bangun tuh Trans Papua itu. Sekarang ini mobil-mobil sudah lewat kah? Alhamdulillah. Ya meskipun adat depo kurang-kurang tapi paling tidak sudah jalan tuh. Sekarang ini mobil-mobil sudah dari Jayapura ke Wamena. Aduh, tong kangen bapakku sekali. Bapakku ingat kah anak-anak kecil-kecil di pedalaman yang dulu bapakku gendong dorang itu? Sekarang lu besar-besar, lu sekolah. Meskipun ada kurang-kurang tapi biasa itu. Nah kalau kita lihat jalannya juga nggak terlalu mulus-mulus amat ya. Tapi itu sudah luar biasa bahagianya saudara-saudara kita di Papua. Karena selama ini belum ada yang membangun jalan Trans Papua ya, menghubungkan daerah satu dan daerah lain. Dan itu membuat mereka sangat bahagia. Iya, dengan adanya jalan Trans Papua mempermudah mereka kan. Transportasi, perputaran ekonomi juga akan semakin mudah. Inilah kebahagiaan dari rakyat Papua, teman-teman kita, saudara-saudara kita di timur sana ya. Paham kan kenapa Papua dibikinin jalan tol Trans Papua? Itu biar mempermudah pihak tambang ke lokasi. Zaman sekarang mah nggak ada yang tulus bener. Nggak bahaya tak gini tak? Nggak bahaya tak? Presiden kunjungi Raja Ampat ini di tanggal 3 Januari 2016 ya. Sering ke Papua kupikir cinta banget dengan rakyatnya. Ternyata hanya cinta tambangnya. Sebegitu sih. Sekelas Raja Ampat yang dijuluki surga terakhir Indonesia pun dirusak demi tambang nikel. Izin tambang Raja Ampat dikeluarkan tahun 2017. Oh, jadi tahun 2017 itu udah ada tambang nikel berarti ya. Papua hanya dikuras hasil buminya, kesejahteraannya masyarakatnya diabaikan. Nah ini nih. Gue dapat info dari temen gue yang ada di Papua sana ya. Infonya nyatanya warga Papua juga ada yang bekerja di tambang nikel. Jadi nggak semerta-merta masyarakat atau warga Papua itu tidak mendapatkan lapangan kerja. Cuma gue nggak tahu juga sih. Ini yang mana nih, tambang yang mana? Tambangan ada yang banyak ya. Kemungkinan warga Papua yang kerja di pertambangan nikel itu adalah pertambangan yang legal. Nah sekarang kita spill langsung bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik guys. Dan pembuatan besi baja anti karat. Ini dia guys. Ini material garnerit yang merupakan material memiliki kandungan kadar nikel yang tinggi guys. Dan ini tidak bisa dibuat mata cincin ya. Yang teman-teman bilang ini batu giok. Tapi ini tanah di dalamnya guys. Seperti ini dia. Nah. Ini tanah guys. Tanah. Oke. Nah buat teman-teman yang belum tahu batu nikel atau tanah nikel ya, itu seperti tadi di video tadi. Kemungkinan itu adalah bahan nikel yang meresahkan yang selama ini menjadi bahan pertambangan di Raja Ampat. Dan batu tersebut kelihatan sih batu biasa, tetapi logam ini jadi salah satu komoditas paling panas sedunia. Karena nikel itu adalah bahan baku untuk pembuatan baterai lithium ion. Ya seperti baterai-baterai mungkin di smartphone kalian. Dan Cina sekarang kan sudah memproduksi mobil listrik dan baterainya yaitu tadi dari bahan baku nikel yang diimpor kebanyakan dari Indonesia. Tanpa nikel, bye-bye kendaraan masa depan. Indonesia adalah produsen terbesar dunia
Karena Indonesia punya cadangan nikel yang melimpah. Indonesia gitu loh, banyak kekayaan alam itu ada di Indonesia. So, gimana menurut pandangan kalian? Jangan lupa minum air putih biar kencing kalian lancar. Jangan lupa bahagia.